Kristus telah bangkit. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dan memberi kemenangan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kemenangan. Kita berdoa. Oh Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang pernah mati namun bangkit kembali. Dan Kau sudah bangkit dari kematian. Engkau menyatakan kemenangan, kesukacitaan, kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit maka ada hari depan bagi kami. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dia telah bangkit. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini adalah satu peristiwa. Sesudah Tuhan Yesus mati pada hari Jumat disalibkan, dan sesudah disalibkan ada satu kubur punya seseorang yang bernama Yusuf Arimatea. Dia juga seorang yang ningrat, orang yang berada dan cukup namanya juga cukup terpandang. Dia memberikan kuburannya untuk dipersembahkan kepada murid-murid, lalu murid-murid mengambil mayat Yesus. Dan mayat Yesus dimasukkan ke dalam goa. Goa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Bapak, Ibu serta saudara-saudari, beberapa kali Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan mati. Lalu sesudah mati dia akan bangkit. Lalu murid-murid bukan hanya sekali Tuhan memberitahukan akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi sepertinya murid-murid Tuhan Yesus mereka juga masih syok. Ketika Tuhan diadili di Taman Getsemani, ditangkap, lalu diadili, dianiaya, semua orang hidup dalam ketakutan. Jangan-jangan saya juga akan disiksa seperti guru saya. Sampai akhirnya Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal, dan murid-murid yang lain melarikan diri ketika Tuhan Yesus menghadapi salib. Lalu sesudah penyaliban itu, sesudah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dan dia sudah mati, sudah selesai, dia katakan sudah selesai, telestai, semuanya sudah selesai sempurna dengan baik. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada pagi-pagi hari, 3 hari kemudian, Maria bersama perempuan-perempuan yang lain ingin melihat kubur Yesus. Rupanya kubur itu telah kosong. Batu itu sudah terguling. Yang awalnya dimasukkanlah mayat Tuhan Yesus ditutup dengan batu. Dan itu susah untuk dibuka karena batunya begitu besar. Tapi pagi-pagi hari sudah terbuka. Maria tidak ingat lagi karena panik. Dia sudah tidak ingat apa yang Yesus katakan. Karena kepanikannya dia pergi kepada murid-murid yang lain. Rupanya sesudah Yesus mati lalu mereka saling berkomunikasi, berhubungan dan mereka berkumpul di satu tempat. Lalu Maria katakan, guru kita sudah hilang. Tidak ada lagi jenazahnya. Tidak ada lagi di gua. Guanya sudah terbuka. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, murid-murid
Tuhan Yesus mengalami satu pergumulan permasalahan. Gurunya sudah disalibkan, lalu sudah mati. Sepertinya mereka tidak punya harapan. Lalu sekarang sudah dikuburkan, hilang pula mayatnya. Tambah paniklah mereka. Lalu malaikat katakan, apakah engkau cari jenazah gurumu? Dia tidak hilang, tapi dia bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengingat lagi perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi dan bagaimana mereka menyikapi peristiwa itu. Nah, ini seringkali juga kita sering mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi juga kadang-kadang lupa. Sulit untuk mengendalikan diri, apalagi dalam keadaan panik. Dalam pergumulan yang berat kita jadi bingung, kita jadi panik, kita nggak ingat Tuhan lagi. Nah, lalu ketika malaikat bertemu dengan kaum perempuan dan juga murid-murid Tuhan Yesus, memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka juga masih antara percaya dan tidak. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau dia tidak bangkit, dia sama seperti kita. Sudah mati, manusia mati, tidak bangkit-bangkit lagi. Kalau dia tidak bangkit, tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan dalam hidup kita. Oleh karena dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Allah yang mati untuk kita manusia. Dan Allah yang bangkit juga memberi kemenangan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu bangkitlah juga dari persoalanmu, pergumulanmu, keterpurukanmu, apapun yang terjadi. Song-song hari depan, ada pengharapan. Hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita sambut bahwa Kristus sudah bangkit. Karena dia bangkit, ada kemenangan, ada pengampunan, ada mahkota kehidupan yang menanti kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap menikmati kemenangan di dalam Kristus. Kita berdoa. Oh Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih karena kelam kabut dunia ini sudah tertutup dengan dosa, sekarang menjadi terang benderang oleh karena Engkau telah bangkit dari kematian. Maut sudah Engkau kalahkan dan kemenangan sudah ada di dalam-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami terus menghidupi bahwa kami adalah orang yang menang, bukan orang yang kalah. Kami anak-anak terang dan kami tidak mau tinggal dalam kegelapan. Tuhan menolong kami, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ada hari esok, bagian tak gentar, karena ku tahu dan pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.